Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha penyayang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seluruh umatnya. Ada perilaku hambanya yang membuat dirinya menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku manusia yang seperti apakah itu? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 jenis orang yang aku merupakan musuh mereka pada hari kiamat. Seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya. Seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang dari harganya. Dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menyiratkan beberapa adab dan kesolehan secara vertikal dan horizontal. Maksud secara vertikal berarti kesolehan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan secara horizontal berarti kesalahan sosial hamba Allah yang harus dilakukan pada sesamanya. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang kelak menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat nanti. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, golongan pertama yang akan menjadi musuh Allah adalah mereka yang ingkar janji. Dalam Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah hutang, di mana hutang adalah wajib ditunaikan. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar yang menyebutkan, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Bahkan secara tidak langsung orang yang mengingkari janjinya termasuk dalam kategori orang munafik. Beberapa ciri orang munafik diantaranya yaitu pendusta, pengingkar janji, dan pengkhianat. Hal ini juga diperkuat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran surat An-Nisa ayat 58. Perintah Allah dalam melaksanakan amanah dan menunaikan janji merupakan bukti bahwa manusia harus menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Selanjutnya, golongan kedua yang akan menjadi musuh Allah yaitu orang yang menjual orang yang kemudian menikmati hasil penjualannya tersebut. Hal ini mengingatkan kita kembali ke alam perbudakan yang sering terjadi pada zaman jahiliyah, di mana budak perempuan sering diperdagangkan dengan harga murah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Jika menoleh zaman sekarang, hal tersebut lebih dikenal dengan istilah human trafficking. Praktik pemaksaan budak tersebut tertera dalam surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran surat An-Nur ayat 33. Golongan terakhir yang menjadi musuh Allah kelak adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar bawahannya. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Oleh karena itu, para pekerja berhak mendapatkan upah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan Islam menjamin hak pekerja dengan baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat orang bekerja itu kering. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih.
Umat muslim percaya jika masa hidupnya telah habis di dunia, mereka dipastikan akan pergi ke akhirat dan menghuni salah satu tempat di antara surga atau neraka. Semua bisa ditentukan dengan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan semasa di dunia. Hadis dalam hikayat kedua dalam bab kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah mengisahkan hikayat yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengenai percakapan sesama penduduk neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika penduduk neraka berkumpul di sana bersama orang-orang Islam yang ahli maksiat, maka orang kafir berkata pada mereka, "Kalian ini orang Islam?" Dijawab oleh mereka, "Iya, kami Muslim." Mereka berkata lagi, "Ternyata Islam tidak menyelamatkan kalian." Dijawab lagi, "Kami ini pendosa sehingga masuk neraka." Mendengar hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala murka pada mereka. Setelah itu dengan karunia dan rahmatnya, mereka yang dalam hatinya masih ada kebaikan, maka ia akan dikeluarkan dari neraka. Pada awalnya orang kafir akan mengejek orang Islam yang masuk neraka, di mana mereka dengan sinis akan berbicara percuma menganut agama Islam bahwa nasib akhirnya juga harus terjebak di neraka. Namun pada akhirnya mereka akan menyesal setelah tahu bahwa orang Islam yang mampir ke neraka akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Quran surat Al-Hijr ayat 2. Tak hanya sesama penghuni neraka, Allah juga pernah menjelaskan secara rinci di mana pada suatu hari nanti akan terjadi percakapan antara penghuni surga dan neraka. Dijelaskan dalam firman-Nya, dan berserulah penghuni surga kepada penghuni neraka, "Kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami dengan sebenarnya. Maka sudahkah kamu mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu dengan sebenarnya?" Mereka menjawab, "Iya." Maka berserulah seorang di antara mereka bahwasanya laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah dan yang ingin supaya jalan itu bengkok. Sedang terhadap hari kiamat mereka tidak percaya. Quran surat Al-A'raf ayat 44 sampai 45. Menurut ahli tafsir, malaikat mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan seruan itu untuk memperingatkan bahwasanya siksaan yang diterima oleh penghuni neraka itu tidaklah karena Allah menganiaya hambanya, melainkan kezaliman mereka sendiri yang menyebabkan mereka pantas menerima hukuman. Setelah menyampaikan seruan itu, malaikat mengingatkan penghuni neraka akan kezaliman yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia, yaitu memalingkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan jalan itu supaya bengkok atau sesat dan tidak percaya pada hari kiamat. Mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang surga dan neraka, melainkan juga tentang percakapan dan dialog di antara penghuni. Percakapan di dalam surga dan neraka telah dijelaskan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan agar membuat kita berpikir, merenungi, dan berusaha melindungi diri dari api neraka. Seperti halnya percakapan malaikat antara penghuni surga dan neraka. Malaikat hidup di antara manusia mulai dari kita lahir sampai akhir hidup kita. Mereka bertanggung jawab untuk memasukkan ruh ke dalam janin, mencatat perbuatan baik dan buruk kita, dan mencabut ruh dari tubuh kita pada saat kematian. Ketika kita telah memasuki negeri akhirat, mereka pun bersama kita dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Ketika para penduduk surga baru memasuki gerbang surga, para malaikat akan menyambut mereka dengan kebahagiaan seperti dalam surat Al-Zumar. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, bahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya." Quran surat Az-Zumar ayat 73. Surga menjadi tempat tinggal abadi bagi mereka yang telah menjalani kehidupan di dunia dengan sabar dalam menghadapi kesulitan dan berusaha untuk menjadi orang soleh. Semua rasa kepedihan dan rasa sakit akan dihapuskan dari hati mereka. Mereka akan menjawab sambutan para malaikat dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Selain penduduk surga, malaikat juga melakukan percakapan dengan penghuni neraka. Namun berbeda dengan penduduk surga yang menunggu dengan penuh semangat, orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka harus digiring dan diseret-seret oleh para malaikat penjaga neraka untuk memasukinya. Seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 8-10. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 8-10. Setelah dibakar sekian lama di dalamnya, maka penghuni neraka mulai kehilangan harapan. Mereka telah berseru kepada Allah namun tidak ditanggapi. Akhirnya para penghuni neraka mulai memohon-mohon kepada para malaikat penjaga neraka. Namun para malaikat menjawabnya dengan jawaban yang meningkatkan kekecewaan mereka. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga jahanam berkata, dan apakah belum datang kepada kamu Rasul-Rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ghafir